Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 01. Jadi pada pagi ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan simbiosis dan juga rantai makanan. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan simbiosis. Tapi dengan adanya video ini mungkin kalian akan lebih paham tentang apa itu simbiosis dan juga rantai makanan. Simbiosis adalah satu interaksi yang mana berkaitan antara satu individu dan individu yang lain. Dampaknya itu bisa berupa saling menguntungkan, salah satunya diuntungkan maupun dirugikan. Proses sendiri dibagi atas tiga hal, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis mensalisme, dan simbiosis parasitisme yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Pengertian simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi atau hubungan antara dua makhluk individu yang hidup bersama-sama dan saling berdampingan. Tujuan atau sebab terjadinya simbiosis adalah sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya dengan cara saling berinteraksi dan berkaitan. Jadi kawan-kawan, bukan manusia saja yang saling membutuhkan, tetapi hewan dan tumbuhan juga saling membutuhkan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Contoh simbiosis. Contoh yang pertama, hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan bunga adalah hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, yang mana pada bunga terjadi penyerbukan dan pada kupu-kupu dia mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Contoh yang kedua, satu diuntungkan dan satu tidak diuntungkan maupun dirugikan, yaitu terjadi pada ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak terganggu oleh ikan remora, sedangkan ikan remora mendapatkan keuntungan dari hiu, yaitu dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari si hiu. Hubungan ini disebut hubungan simbiosis komensalisme, yang mana menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan ikan hiu dengan ikan remora ibarat kata, di mana ada gula, di situ ada semut. Karena dimanapun ada ikan hiu, disitulah ada ikan remora. So sweet kali bukan? Contoh yang ketiga sangat meresahkan. Karena salah satu diuntungkan dan satu dirugikan, yaitu contoh hubungan antara benalu dan tanaman induknya. Benalu mendapatkan makanan dari sang induk dan juga mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan si induk mendapatkan kerugian yang mana nutrisinya diambil oleh si benalu sehingga pertumbuhan tanaman induk lebih kecil ataupun sedikit berkembang dari tanaman benalu. Ayo ngaku, siapa di sini masih menjadi beban orang tua dan juga beban masyarakat? Gak boleh seperti itu ya. Ya walaupun diri saya masih jadi beban. Jadi kita sama-sama di sini mengembangkan bakat, minat, dan juga keahlian kita di bidang biologi. Sehingga kita bisa menjayakan diri kita dan juga masa depan di generasi yang lebih maju. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Kalau bahasa gaulnya, lo kuat, lo aman. Tapi enggak juga seperti itu ya konsepnya. Konsepnya, rantai makanan adalah keterkaitan antara makhluk hidup dengan makhluk yang lain. Yang mana keuntungan dari rantai makanan adalah mengatur populasi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Pada rantai makanan terdapat beberapa tingkatan, yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan juga pengurai. Produsen merupakan makhluk hidup yang menyediakan makanan atau kebutuhan dari makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti padi, buah-buahan yang ada di pohon, bunga, sayur-sayuran, serta tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan. Sedangkan untuk tingkat konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4, mereka adalah tingkatan yang mana mereka saling makan dan dimakan. Yang awalnya konsumen 1 memakan produsen ataupun tanaman, kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, dan konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4. Untuk tingkatan pengurai merupakan tingkatan yang mana setelah konsumen 4 mengalami kematian, maka akan terurai oleh bakteri maupun tanah-tanah yang ada di sekitarnya, sehingga akan terurai oleh organisme lain yang ada di tanah. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya jamur di sekitaran lingkungannya. Contoh tingkatan pada rantai makanan. Contoh rantai makanan bisa kita lihat di ekosistem di sekitaran kita. Baik itu ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem
perairan, ekosistem laut, maupun ekosistem yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat beberapa penjelasan video berikut ini agar kita lebih paham. Gambar di atas merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah yang menjadi produsen adalah padi, yang mana padi menyediakan makanan untuk makhluk hidup yang lainnya. Dia akan memberikan makanan yang mana nanti makhluk hidup akan memakannya. Contohnya seperti belalang yang merupakan konsumen satu, sama halnya seperti tikus yang mana menjadi konsumen satu pada tahapan yang lainnya. Begitu juga dengan ulat yang mana akan memakan daun padi. Konsumen 2 bisa dilihat di sini bahwasanya belalang akan dimakan oleh katak, yang mana katak akan memakan belalang dan tikus akan dimakan oleh ular, sedangkan ulat akan dimakan oleh ayam. Kemudian untuk konsumen 3, katak akan dimakan oleh ular. Begitu juga dengan tikus akan dimakan oleh ular, sama halnya seperti katak dan tikus. Ayam juga akan dimakan oleh ular, tetapi bisa juga langsung kepada konsumen yang ketiga yang berupa elang. Untuk konsumen yang keempat, pada tahapan katak dan tikus yang setelah dimakan oleh konsumen 3 yang berupa ular, maka ular akan dimakan oleh elang, yang mana elang ketika ia mati, dia akan terurai menjadi jamur, yang mana jamur menandakan sebagai pengurai pada tingkatan rantai makanan. Tidak terasa ya kawan-kawan, kita sudah berada di penghujung video. Jadi, bagaimana penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham? Mungkin kalian dapat mencari informasinya lebih banyak di buku dan juga di internet. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan simbiosis dan rantai makanan. Saya harap kalian lebih paham apa sih yang dimaksud dengan simbiosis, baik itu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Begitu juga dengan rantai makanan, baik itu tingkat tingkatannya maupun fungsi-fungsinya bagi makhluk hidup yang ada di sekitar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan tersebut. Saya harap kalian dapat memahaminya dan dimohon kritikan dan juga masukan untuk video-video kedepannya. Saya Muhammad Akbar dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 01 mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.